Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Saat tahu suaminya selingkuh, mertuanya melakukan hal ini dan mengungkap rahasia hidupnya yang dipendam selama 30 tahun. Saya dan suami tercinta dikaruniai seorang putri yang cantik dan menggemaskan di tahun pernikahan kami yang kedua. Namun demikian, suami saya tidak terlalu dekat dengan putri kami. Apalagi ayah mertua saya, ia sangat membedakan antara anak lelaki dan perempuan. Lain halnya dengan suami dan ayah mertua. Ibu mertua saya sangat sayang pada putri kami. Ia bahkan bersedia menjaga putri kami saat kami sedang bekerja. Sayangnya, saya dan ibu mertua memiliki pandangan dan cara yang berbeda dalam hal mendidik anak, sehingga tak jarang kami berdebat karenanya. Hubungan saya dan ibu mertua pun kian hari kian memburuk. Suatu hari, ketika kami sedang makan malam, ayah mertua saya tiba-tiba meminta agar saya berhenti bekerja dan beristirahat di rumah untuk mempersiapkan diri mengandung anak kedua. Suami saya pun berharap agar saya menyetujui usulan tersebut. Saya mendengar jawaban bahwa saya ingin menunggu putri kami masuk sekolah, baru memikirkan mengenai anak kedua. Wajah ayah mertua dan suami ayah pun langsung berubah tidak senang. Sejak hari itu perlakuan suami terhadap saya menjadi sangat dingin. Kami sering bertengkar dan ia bahkan jadi jarang pulang ke rumah. Pada suatu minggu pagi, handphone suami saya tak henti-hentinya berbunyi dan ia terlihat sangat panik. Tak lama kemudian, bel rumah pun berbunyi. Sesaat setelah ibu mertua saya membuka pintu, seorang wanita yang sedang hamil langsung menerobos masuk mencari suami saya. Ia marah besar dan berkata, "Demi melahirkan anak lelaki, bagi kamu, aku harus menggugurkan kandungannya sebanyak 2 kali. Sekarang setelah aku berhasil punya anak lelaki, kamu malah meninggalkan aku. Berani-beraninya kamu memperlakukan aku seperti ini. Jangan harap kamu bisa menemui anak ini kelak." Saat saya masih amat syok mendengar hal tersebut, ayah mertua saya dengan senang hati membawa wanita ini untuk duduk dan menenangkannya. Tanpa mempedulikan perasaan saya, ayah mertua saya berjanji akan menjaga dan merawat wanita tersebut dan anaknya. Saat menanyakan kebenaran hal tersebut pada suami saya, ia malah balik menyalahkan saya atas semua yang terjadi karena saya tidak melahirkan anak lelaki baginya. Tiba-tiba ibu mertua saya menampar suami saya dan berkata, "Kamu pikir wanita adalah mesin pembuat anak? Udah selingkuh bukannya introspeksi diri, malah balik nyalahin istri." Belum selesai ibu mertua berbicara. Tiba-tiba ayah mertua mendorong ibu mertua dan membela suami saya, yang kemudian berlanjut menjadi pertengkaran besar. Akhirnya, saya memutuskan untuk bercerai dan keluar dari rumah. Ketika hendak keluar dari rumah, ibu mertua saya muncul dengan sebuah koper besar di tangannya dan ikut pergi bersama saya. Setelah keluar dari rumah, ibu mertua saya pun mulai menceritakan sebuah rahasia yang dipendamnya selama 30 tahun. Ternyata ibu mertua saya keguguran
saat mengandung anak pertama, dan dokter menyarankan untuk tidak hamil lagi karena tubuhnya sangat lemah. Ayah mertua yang tidak bisa menerima kenyataan tersebut marah besar pada ibu mertua saya, dan ia bahkan mulai selingkuh. Akhirnya ibu mertua saya bersedia mempertaruhkan nyawa dan mencoba untuk mengandung lagi demi mempertahankan pernikahannya. Saat tahu ibu mertua mengandung suami saya, ayah mertua pun berhenti selingkuh. Walaupun ibu mertua berhasil mempertahankan pernikahan mereka, namun sebenarnya hatinya sudah mati saat ia keguguran anak pertamanya. Ibu mertua sangat mengerti kepedihan hati saya. Ia memutuskan untuk keluar dari rumah bersama saya dan membantu saya membesarkan putri tercinta. Saya amat terharu dan tidak menyangka akan mendapatkan dukungan dari ibu mertua saya. Hubungan saya dan ibu mertua kini kian hari kian membaik. Saya yakin dengan bantuan dari beliau, saya pasti bisa membesarkan putri tercinta dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.